Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sehat ya. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ini pertemuan dalam video yang kedua yang sudah saya tugaskan dalam Google Class, yaitu mengidentifikasi bahasa dan kalimat efektif surat lamaran pekerjaan. Saya lihat di tugas-tugas yang sudah Anda kirimkan banyak yang belum memahami bahwa sebenarnya surat lamaran pekerjaan yang baik itu banyak ya. Semua bila dituliskan dalam bentuk yang rapi, formal, itu termasuk surat lamaran pekerjaan yang baik. Tetapi dari segi kebahasaan dan ejaan atau kalimat efektifnya, seperti apa sih surat lamaran pekerjaan yang baik sesuai standar bahasa Indonesia? Sebelum kita beralih ke surat lamaran pekerjaan, sebelum kita menganalisisnya, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Menurut Abidin, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dengan tepat oleh pendengarnya atau pembacanya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Itu adalah pengertian kalimat efektif. Nah, bagaimana sih ciri kalimat efektif itu? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, harus lengkap. Artinya kalimat yang efektif itu harus mengandung sekurang-kurangnya struktur subjek dan predikat atau unsur subjek dan predikat. Contohnya misalnya kami makan. Nah, itu termasuk kalimat efektif. Kemudian yang kedua adalah unsur kesejajaran dan kesepadanan. Artinya kalimat efektif harus mengandung kesejajaran dan kesepadanan. Kalimat-kalimatnya harus sejajar dan sepadan, atau bagian-bagian kalimatnya harus sepadan. Contoh, ibu dan bapak, papa dan mama. Kemudian kami mencuci beras, menanaknya. Itu adalah bentuk dari kesepadanan kalimat. Menanak, mencuci, sama-sama menggunakan imbuhan me. Selanjutnya hemat. Kalimat efektif adalah kalimat yang hemat. Artinya kalimat yang tidak bertele-tele. Contoh, saya sedang lagi makan, atau saya akan naik ke atas. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang kurang hemat. Sehingga sebenarnya kalimat yang hemat adalah kalimat yang efektif. Selanjutnya adalah kelogisan. Kalimat efektif adalah kalimat yang logis atau masuk akal. Artinya kalimat yang kita gunakan itu dapat diterima oleh akal kita. Contoh, tolong matikan televisi, itu kalimat yang kurang logis. Yang lebih logisnya adalah tolong nonaktifkan televisi. Seperti itu. Nah, ciri kalimat efektif selanjutnya adalah tidak ambigu. Artinya kalimat tersebut tidak memiliki makna yang ganda. Contoh makna yang ganda adalah misalnya lukisan Abidin sangat bagus. Nah, ini sebenarnya kalimat yang ambigu, karena lukisan Abidin bisa artinya lukisan wajah Abidin, atau lukisan yang dilukis oleh Abidin, atau lukisan yang dimiliki oleh Abidin. Seperti itu. Nah, ciri kalimat efektif yang paling mudah dilihat adalah dari segi ejaan bahasa Indonesia. Nah, inilah yang akan kita pelajari atau kita perdalam. Bagaimana? Kita lanjut ya. Kita mulai menganalisis kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Ini adalah sebuah contoh surat lamaran pekerjaan dari senior Anda yang sudah lulus. Surat lamaran pekerjaan ini ditulis oleh tangan. Memang surat lamaran pekerjaan yang baik itu ditulis oleh tangan. Baik, kita analisis satu persatu. Cibinong, nah ini tanggal surat ya, Cibinong 23 Januari 2020. Nah, Januari J-nya kecil, seharusnya besar. Kemudian hal lampiran sudah benar, namun ada kesalahan saat menulis manajer. Bukan manajer tapi manajer. PT tanpa titik, PT Serena. Jalan sudah benar ya, jalan J-nya besar dan tidak disingkat JL atau JLN. Dengan hormat, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dibuat, sebenarnya bukan dibuat ya, yang benar adalah dimuat
pada Harian Republika 15 Januari 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian di bawahnya, nama, tempat, pendidikan terakhir ini dimulai dengan huruf kecil. Sedangkan perincian selanjutnya karena nama hurufnya memang kapital, itu benar. Di sini kita lihat ada sedikit noda ya. Nah, ini noda ini tidak boleh ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Harus bersih. Selanjutnya pendidikan terakhir, pada bagian pendidikan terakhir ini S1 benar ya. Harus menggunakan strip karena penggabungan antara huruf dengan angka harus dijedai oleh tanda hubung atau strip. S1 pendidikan sosial, hurufnya sama-sama kapital. Kemudian nama universitas, jangan lupa harus menggunakan huruf kapital pula. Nah, di sini ada bermaksud mengajukan diri untuk mengisi posisi sekretaris pada perusahaan Bapak. Karena bermaksud ini adalah bagian lanjutan dari sebelumnya, dari kalimat pembuka tadi, maka B-nya lebih baik kecil. Begitu. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan, bersama surat lamaran ini saya lampirkan. Nah, pertimbangan bagian P-nya ini sepertinya besar, memang sepertinya tidak bermasalah. Namun dari segi ejaan ini adalah kata yang salah dituliskan. Nah, saya turut lampirkan ini adalah bentuk pasif. Agar lebih sopan umumnya kita menggunakan bentuk aktif. Saya turut melampirkan. Sepintas tidak ada ya penjabaran tentang persyaratan, tidak ada masalah. Namun ternyata banyak sekali masalah karena bagian saya turut melampirkan tidak menggunakan kata-kata selanjutnya, berarti dia melanjutkan atau dia dilanjutkan, kalimat tersebut dilanjutkan ke bagian perincian. Awal-awal huruf atau huruf-huruf di awal perincian itu tetap harus kecil. Apa yang dilampirkan? Ada pas foto, ini seharusnya digabung pas foto, penulisannya yang benar adalah digabung. Pas foto 4x6 atau 3x4, fotokopi, benar ya, fotokopi penulisannya, bukan foto copai. Kemudian ada fotokopi SKCK atau surat keterangan kelakuan baik, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, dan transkrip. Transkrip adalah daftar nilai dan sertifikat-sertifikat. Oke, di sini ada sebenarnya kekurangan. Ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita memerinci sesuatu hal yang masih berkaitan, kita menggunakan tanda titik koma. Jadi ini yang lebih kelihatan sesuai dengan ejaan. Nah, demikianlah surat lamaran ini saya ajukan. Ini seharusnya menggunakan titik. Besar harapan saya Bapak, berharapan itu salah, seharusnya besar harapan saya Bapak, berharapan dibuang saja, bersedia menerima saya menjadi bagian dari perusahaan Bapak. Nah, ini ada masalah ya, seharusnya ini bagian akhir titik ya. Baru dilanjutkan dengan atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa di akhir kalimat menggunakan titik. Hormat saya Ibnu Fadila. Bagaimana? Memang kelihatannya sedikit rumit ya, tapi kalau kita biasakan menulis dengan rapi surat lamaran pekerjaan, maka surat lamaran pekerjaan Anda menjadi sangat berkualitas. Kita lanjut ke daftar riwayat hidup. Ini contoh daftar riwayat hidup yang umumnya ada ya. Namun ada juga bentuk-bentuk yang berbeda. Contoh kurikulum vitae. Kemudian di bawahnya saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, pada contoh yang saya angkat ini langsung ya, data pribadi, pendidikan formal, pengalaman organisasi. Namun di sini ada kekurangan, biasanya ditambahkan dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya susun untuk digunakan sebenarnya. Gitu, atau demikian daftar riwayat ini saya susun sebenar-benarnya, seperti itu. Ini saya angkat dari sebuah contoh di internet. Ternyata banyak sekali kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang sebenarnya dari segi ejaan banyak kekurangan. Nah, kurikulum vitae bisa juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada kekurangan ya, yaitu tempat garis miring tanggal lahir. Nah, yang benar adalah tempat koma tanggal lahir, karena pada perincian Laiworu 26 Februari 1990 itu menggunakan koma. Nah, ini yang sering salah digunakan. Kemudian alamat jalan. Nah, jalan ini seharusnya tidak disingkat. Jalan saja, Jalan Made Sabara, Kecamatan Bata, Laiworu, Kabupaten Muna.
Nah, riwayat pendidikan ini juga salah tik ya, harusnya dipisah riwayat spasi pendidikan. Nah, tidak ada masalah untuk perinciannya, harus merinci dari yang terkecil ya, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, pada bagian keterampilan, biasanya keterampilan yang dipaparkan itu yang ada sertifikatnya, yang kita lampirkan juga di dalam surat lamaran kita. Di sini ada MS Office Excel, MS Office Word, MS Office PowerPoint, mampu menjalin kerjasama. Nah, ini kerjasama penulisannya juga harusnya dipisah, dalam D-nya pun kecil seharusnya. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. S-nya juga tidak besar, seharusnya S-nya tetap kecil ya. Nah, ada satu lagi kesalahan pada bagian penulisan gelar. Abdul Bahtiar ahli media atau gelarnya D3. Nah, penulisan gelar itu biasanya menggunakan titik ya. A titik, MD titik. Contoh SPD, sarjana pendidikan, S titik, P besar, D kecil, titik. Seperti itu. Bagaimana mudah bukan? Kelihatannya memang sepele, tetapi bila kita menuliskan gelar kita dengan benar, maka tulisan kita menjadi lebih baik dan mudah dipahami orang lain. Nah, ini adalah kira-kira ini adalah apa? Ini adalah tips bagi Anda yang ingin menulis surat lamaran pekerjaan, karena setelah materi ini Anda akan diminta untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Tips menulis surat lamaran pekerjaan adalah yang pertama, sesuaikan surat lamaran pekerjaan dengan struktur yang ada. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu tidak ada yang namanya kepala surat, yang ada hanya hal atau lampiran. Seperti itu. Jadi memang di GC saya lihat ada beberapa yang menulis kepala surat. Jadi tulislah surat lamaran pekerjaan sesuai dengan struktur. Yang kedua, bersih dan rapi. Jadi surat lamaran pekerjaan yang baik tidak ada cacat sedikit pun tidak ada tip X atau cairan koreksi. Kemudian surat lamaran pekerjaan yang baik itu yang mudah dibaca dan tidak bertele-tele. Tidak menonjolkan diri kita dan lampiran kita lengkap dan dibuat dengan sejujur-jujurnya. Nah, ini adalah lampiran-lampiran yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup kita. Yang pertama, fotokopi KTP, yang kedua pas foto, kemudian ijazah terakhir, dan biasanya diminta untuk dilegalisasi oleh pihak universitas. Kemudian ada transkrip, ya, fotokopi transkrip, nilai, dan sertifikat-sertifikat. Nah, ada biasanya ada pula yang meminta kita untuk melampirkan surat keterangan catatan kepolisian. Ini bisa kita dapatkan ketika kita melapor ke kepolisian dan cukup mudah mendapatkannya. Begitu. Baik, ini adalah sumber penulisan yang saya dapatkan dan saya kutip. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Untuk tugas selanjutnya akan saya gugah atau unggah di GC Google Class. Bila ada pertanyaan silakan layangkan melalui email atau melalui WhatsApp saya. Terima kasih atas perhatian Anda dan kesediaan Anda menonton video ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.